Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh sukacita di hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang adalah orang tua baru di Sekolah Dian Harapan Holland Village. Kami menyambut Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga besar sekolah kami dan menjadi bagian dari komunitas kami ini. Bapak Ibu, kami sungguh berterima kasih karena di pagi hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami dalam acara New Parents Gathering. Acara ini menjadi acara yang sangat penting karena melalui acara ini kami berharap kami bisa mengupdate beberapa hal kepada Bapak Ibu terkait dengan perencanaan kami sepanjang 1 tahun ajaran ini. Dan nanti setelah rangkaian New Parents Gathering selesai, Bapak Ibu kemudian akan melanjutkan acara dengan guru-guru dari perwalian anak-anak Bapak Ibu dalam acara Grade Level Orientation Day. Nah, di pagi hari ini saya akan menjelaskan setidaknya ada 6 hal yang menjadi agenda untuk acara kita di pagi hari ini. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang tema sekolah yang tahun ajaran ini kita akan berpindah ke cycle berikutnya. Dan setelah itu saya akan memperkenalkan guru-guru dari anak-anak Bapak Ibu. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum di sekolah kami. Dan selanjutnya akan ada penjelasan sedikit tentang prosedur sekolah yang sebenarnya mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah tahu. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang sistem pembayaran uang sekolah di sekolah kita. Dan yang paling akhir yang mungkin Bapak Ibu juga saya yakin pasti telah tunggu, yaitu penjelasan sekolah mengenai rencana pembukaan sekolah di masa pandemi. Baik, kita langsung masuk ke agenda yang pertama, yaitu penjelasan mengenai tema sekolah. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah semakin familiar dengan sekolah kami. Dan salah satu hal yang perlu saya terus ulang-ulang mengenai sekolah kami adalah bahwa we are a vision-driven school. Kami adalah sekolah yang digerakkan oleh visi dan misi. Dan dalam sesi wawancara yang telah dilakukan lalu saat proses penerimaan, kami terus menekankan bahwa visi misi ini menjadi hal yang signifikan dan penting bagi kami sebagai sekolah. Karena sekolah ini hadir justru karena ada visi misi itu. Kalau tidak ada visi misi, sekolah ini tidak hadir. Karena itu kami bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk juga menggumuli visi misi sekolah ini, sehingga kita benar-benar boleh mengerjakan bersama-sama. Nah, visi misi ini sendiri kemudian kami bagi menjadi 6 bagian. 3 bagian visi misi, yaitu visi sekolah True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character, dan misi sekolah Proclaiming the Preeminence of Christ and Engaging in the Redemptive Restoration of All Things in Him through Holistic Education, menjadi 3 bagian juga. Dan kami menambahkan 1 bagian yang kami sebut sebagai konteks, yaitu second home ya. Silakan bisa dilihat di layar. Nah, dari pemaparan saya itu jadi 3 bagian di visi, 3 bagian di misi, dan kemudian ditambahkan 1 yaitu konteks sekolah, school as a second home. Kami kemudian membagi semua itu menjadi 7 siklus. Dan 7 siklus ini yang menolong kami untuk kami bisa fokus setiap tahun apa yang akan kami beri penekanan yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, tahun ajaran 2021, Sekolah Dian Harapan sudah memasuki kembali siklus keempat. Jadi setelah sebelumnya siklus ketiga, kita akan sampai ke siklus ketujuh dan kita akan ulang kembali di siklus pertama. Nah, terkait dengan siklus keempat ini, yaitu Preeminence of Christ atau keutamaan Kristus, sekolah kemudian menajamkan bagian dari, tentu ini dari misi ya, menjadi tema sekolah. Dan setelah digumuli bersama oleh komunitas sepanjang beberapa bulan terakhir, kami kemudian memilih 1 tema untuk tahun ajaran ini, yaitu Christ We Proclaim, yang kami ambil dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29 sebagai ayat rujukan. Nah, visi misi yang kami konkretkan dalam school tema ini akan kemudian kami usahakan dalam seluruh kegiatan sekolah. Bukan hanya di kegiatan yang sifatnya rutin, tapi juga kegiatan yang sifatnya occasional. Seperti mungkin nanti ada book week, terus nanti juga akan di ujung tahun ajaran ada Thanksgiving. Kita akan tajamkan dan kita akan konkretkan tema sekolah ini. Dan tentunya yang paling utama adalah keseharian yang anak-anak jalani dalam proses pembelajaran mereka. Jadi sama-sama kami mengajak Bapak Ibu untuk menggumuli tema ini, dan sepanjang tahun ajaran ini, jika Bapak Ibu menemukan ada hal-hal yang kami lakukan yang sepertinya tidak konsisten dengan tema sekolah yang kami pilih,
tolong diingatkan, karena seperti yang kita telah sepakati sejak awal, semenjak Bapak Ibu memilih sekolah ini sebagai institusi pendidikan anak-anak Bapak Ibu, kita adalah partner. Kalau kita partner, berarti kita itu akan saling bergandengan tangan untuk mengerjakan visi misi ini bersama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, semua yang telah kita bicarakan dari awal, kemudian kita perlu tanyakan, siapa penggerak utama? Kita harus sama-sama sepakat bahwa penggerak utama dari semuanya ini adalah guru dan staf yang setiap hari terlibat dalam proses pendidikan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Nah, saat ini saya akan perkenalkan guru-guru dan staf dari anak-anak Bapak Ibu untuk tahun ajaran 2021-2022. Yang nanti akan Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Ibu guru setelah kegiatan New Parents Gathering ini ya, melalui kegiatan Grade Level Orientation Day.
Demikian perkenalan dari guru-guru dan staf untuk tahun ajaran yang baru ini. Mungkin ada wajah-wajah yang familiar, terutama untuk Bapak Ibu yang anaknya sudah menyelesaikan ya tahapan pendidikan dari tahap SD dan melanjutkan di SMP. Begitu juga mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya anak-anaknya di SMP dan sekarang melanjutkan di SMA, pasti familiar dengan wajah-wajah yang beberapa wajah yang sudah ditampilkan tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kurikulum sekolah. Mengapa saya kembali harus menjelaskan ini? Walaupun mungkin banyak dari Bapak Ibu sudah mengetahuinya, saya perlu ulang bahwa sekolah Dian Harapan Holland Village adalah sekolah nasional. Kami tidak pernah menyebut diri kami sebagai sekolah internasional. Hal ini penting untuk saya ingatkan dari awal, supaya kita bisa menetapkan ekspektasinya bareng-bareng ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, ini adalah struktur kurikulum dari SMP, tadi mungkin belum terlalu jelas, nanti tinggal dilihat kembali. Tentu ini berdasarkan ketentuan dari pemerintah, yaitu dari kurikulum ke-13 ya, yang telah diperbarui juga. Dan ini untuk struktur kurikulum untuk SMA. Nah, setelah melihat struktur kurikulum ini, salah satu hal juga yang tidak bisa kita hindari adalah berbicara tentang evaluasi. Karena setelah proses pembelajaran terjadi di kelas, bagaimana cara kita mengetahui apakah anak-anak kita telah belajar? Ya tentu ketika kita melakukan evaluasi untuk mencari tahu bagaimana mereka telah mendapatkan materi dari pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Nah, dan bicara tentang evaluasi ini sendiri, pemerintah telah menolong setiap sekolah untuk fokus kepada 3 area di dalam pengembangan kurikulum, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tentu 3 aspek ini mendapatkan porsi sesuai dengan porsinya ya. Dan kembali ke slide sebelumnya dulu, ini berdasarkan peraturan pemerintah ya, dari Permendikbud 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Dan kembali kami menekankan bahwa setelah kita berbicara tentang 3 area tadi, kita juga berbicara tentang ada satu tipe atau jenis assessment yang terus kita usahakan di sekolah. Bahwa kita akan mengusahakan yang namanya itu authentic assessment. Itu yang akan terus kita upayakan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa apa yang kami usahakan bertahun-tahun adalah mengupayakan bagaimana anak-anak Bapak Ibu mendapatkan proses pembelajaran yang bukan hanya berhenti di kelas, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan. Nah, itu yang kami usahakan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya secara cepat saya akan menjelaskan tentang hal ini, karena ini juga akan pasti menjadi pertanyaan dalam keseharian ya, tentang kriteria ketuntasan minimal. Ini masih menjadi aturan dari pemerintah bahwa tiap mata pelajaran itu harus ada kriteria. Bagaimana kita menentukan bahwa anak-anak ini telah mencapai ketuntasan minimal yang mereka butuhkan, sehingga dianggap telah mencapai standar untuk proses pembelajaran atau materi yang telah mereka pelajari. Nah, di sekolah kita, baik di SMP maupun di SMA, kami telah menyepakati bahwa kami akan menggunakan, maaf saya kembali ke slide sebelumnya, single system atau mono KKM istilahnya ya. Dan untuk SMP itu sendiri, kami telah menetapkan bahwa KKM untuk SMP 73. Nah, ini kemudian Bapak Ibu akan perhatikan itu ada skalanya, ada skala A, B, C, D. Nah, itu memang sudah dibuat juga oleh pemerintah untuk menolong kita, untuk kita bisa melihat ketika anak-anak kita masuk kriteria A, apa kira-kira yang telah mereka dapatkan, apa kondisi dari anak-anak Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya nanti. Jadi ketika nanti bertanya kepada anak-anak, jangan hanya fokus di KKM, tapi lihat masuk di skala mana anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini kemudian untuk SMA, kalau tadi SMP 73, untuk SMA 75 ya. Ini nilainya, dan nanti silakan boleh ditanyakan juga kepada anak-anak dalam proses pembelajaran yang akan mereka lakukan. Setelah proses itu bagaimana nilai yang mereka peroleh. Nah, tadi saya sudah juga sampaikan di awal bahwa selain aspek pengetahuan dan keterampilan, ada satu aspek yang menjadi hal yang penting yang terus kita usahakan, yaitu aspek sikap. Yang di dalamnya ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, dari ketentuan pemerintah yang telah pemerintah buat, kami sepakat bahwa setiap siswa itu harus mencapai predikat setidaknya baik dari 4 kriteria ini ya, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kita tidak mau anak-anak kita itu hanya pintar secara pengetahuan dan keterampilan, tapi tidak mempunyai sikap yang baik untuk bagaimana mereka mengaktualisasikan apa yang telah mereka peroleh. Nah, masih di bagian ini,
perhatikan baik-baik bahwa untuk siswa ketika mendapatkan predikat C, artinya sebenarnya siswa ini tidak mencapai ya ekspektasi minimal, dan ini akan sangat berpengaruh, dan itu sesuai dengan ketentuan pemerintah, siswa tersebut langsung akan dinyatakan tidak naik kelas. Karena itu mari sama-sama Bapak Ibu kita dorong anak-anak kita, mereka juga mengembangkan sikap mereka Bapak Ibu ya dalam belajar, sehingga apa yang nanti mereka pelajari, apa yang keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan, kemudian itu akan nampak dalam sikap mereka juga. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, masih terkait dengan evaluasi. Tentu Bapak Ibu kita semua pernah melewati satu proses pendidikan Bapak Ibu ya. Dan kita mengerti bahwa setiap orang mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ketika kita belajar. Nah, dan itu juga yang dimengerti oleh setiap kita pendidik. Karena itu dalam pembelajaran itu tidak selalu ideal. Akan ada masa-masa di mana anak-anak itu akan bergumul dengan materi-materi pembelajaran yang mereka ikuti. Sehingga mungkin ada 1-2 anak yang perlu mengulang gitu ya, untuk akhirnya mereka bisa mencapai standar minimal dari materi tersebut. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan istilah remedial gitu ya. Tetapi di sekolah kami ini, kami terus mengulang-ulang bahwa ketika kita berbicara tentang remedial ini adalah dibingkai dengan satu semangat, yaitu semangat excellence. Artinya, setiap anak itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mereka terus bisa mengusahakan yang terbaik. Bukan hanya anak-anak yang mungkin mengalami kendala untuk materi-materi tertentu, tetapi untuk anak-anak yang juga mungkin sudah mencapai satu kriteria yang sebenarnya sudah masuk kriteria yang baik, tetapi ketika dia ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dia mendapatkan kesempatan itu. Dia bisa komunikasikan pada guru, sehingga misalkan kalau dia sudah dapat nilai 80, tapi dia pengen 90 atau 95, dia juga bisa diberikan kesempatan. Karena kita mau anak-anak kita itu mendapatkan satu hasil yang maksimal. Dan ini menjadi semangat kita, yaitu semangat excellence. Tetapi harus ingat Bapak Ibu, ini ada konsekuensinya juga. Ini kita harus lihat bahwa ini sebenarnya adalah privilege buat anak-anak kita. Jangan mereka merasa bahwa ketika ada remedial dan bisa seenaknya dalam proses belajar. Karena kita juga sadar Bapak Ibu ya, bahwa proses belajar ini kita itu dibingkai dengan satu tenggat. Artinya kita tidak bisa seenaknya berpikir, wah ini nanti bisa ulang lagi gitu ya. Sementara kita terus ada batasan waktu yang harus kita selesaikan. Jadi mari kita dorong anak-anak kita juga untuk memanfaatkan kesempatan untuk remedial ini maksimal dalam 1 semester. Jadi setelah 1 semester itu selesai, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mengulang gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekarang masih terkait dengan evaluasi, saya akan menjelaskan tentang reporting. Ya, di sekolah kita, terutama untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan sekolah Dian Harapan Holland Village, setiap tahun ada 4 kali report yang akan sekolah berikan. Dan kita kemas bentuk acaranya berbeda-beda tentunya ya, yaitu Parent Student Teacher Conference, yang itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September. Semoga kita bisa laksanakan hanya dalam 1 hari saja. Dan selanjutnya ada Report Card Day atau penerimaan raport di semester pertama. Dan di semester kedua ada kegiatan yang namanya Student-Led Conference, di mana anak-anak itu akan menjelaskan portfolio pembelajaran mereka sepanjang 3 kuartal sebelumnya. Dan yang terakhir tentunya Report Card Day. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Untuk 4 kegiatan ini, approach kami berbeda. Untuk Parents Student Teacher Conference, sebenarnya fokusnya adalah siswa, di mana yang menerima laporan ini memang dari siswa dan kemudian melaporkan kepada orang tua ya, terutama yang terakhir, Student-Led Conference. Itu kegiatan di mana kegiatan itu pure dipimpin oleh siswa. Jadi dia akan menjelaskan proses pembelajaran yang telah dia lakukan. Nah, sementara untuk Report Card Day, mungkin kami berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Bapak Ibu nggak akan pernah kami undang ke sekolah untuk kegiatan ini. Karena kami hanya akan memberikan langsung sebenarnya laporan pembelajaran itu langsung kepada anak. Karena kami percaya bahwa yang belajar itu adalah anak. Jadi anak setelah selesai belajar, dia melaporkan hasil belajarnya kepada orang tua. Karena orang tua layak untuk mendapatkan laporan mengenai hasil belajar. Tapi bukan dari guru, tapi dari anak. Tujuannya untuk apa? Supaya anak ini bisa mempertanggungjawabkan hasil belajarnya kepada orang tua yang telah membiayai dia selama masa pembelajaran. Nah, demikian untuk reporting. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan, saya akan menginformasikan mengenai kegiatan The First Day of School. Jadi bagi kami ini kegiatan yang penting sekali ya. Mungkin ada orang yang berpandangan bahwa
Thanksgiving di akhir tahun ajaran itu penting. Iya, kami juga anggap itu penting, atau report card day itu penting, betul. Tetapi kami juga percaya, ini filosofi kami, bahwa first day of school ini menjadi hari yang esensial, yang signifikan dalam perjalanan belajar anak. Karena itu kami selalu tiap tahun berusaha mengemas kegiatan first day of school ini menjadi satu hari yang bermakna bagi anak-anak, supaya mereka mengerti bahwa satu tahun ini akan mereka jalani bersama sebagai komunitas, dan mereka juga merasa akan diterima dalam komunitas itu, mereka diterima oleh gurunya, oleh teman-temannya, dan hari itu menjadi awal penentu perjalanan dia selama satu tahun ajaran itu. Dan first day of school untuk tahun ajaran ini akan dilaksanakan hari Rabu yang akan datang, yaitu pada tanggal 21 Juli. Nah, nanti karena kita masih dalam keadaan pandemi, kita nggak bisa datang ke sekolah untuk hari ini, tapi semua guru akan bertemu anak-anak secara virtual. Ya, kita akan ada sesi-sesi, dan nanti akan diatur oleh masing-masing guru, dan kemungkinan jadwalnya akan dijelaskan secara detail pada saat Glow Day setelah kegiatan pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya masih terkait dengan rangkaian the first day of school, kita juga ada kegiatan yang namanya Student Orientation Day. Itu kalau di istilah pemerintah masa pengenalan sekolah. Nah, kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 ya. Melalui kegiatan ini kami sangat berharap setiap siswa itu bisa diperlengkapi. Jadi mereka akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok, dan mereka akan belajar banyak hal terkait dengan persiapan mereka sepanjang satu tahun ajaran. Banyak materi-materi yang mereka butuhkan, keterampilan-keterampilan yang mereka perlu kembangkan supaya mereka itu bisa maksimal dalam proses belajar yang akan mereka lakukan, gitu ya. Mereka akan diajarkan oleh guru-guru yang kompeten, dan saya sangat yakin acara ini akan menjadi acara yang sangat bermakna buat anak-anak, dan mereka akan sangat syukuri mereka melewati 3 hari ini. Jadi 3 hari Student Orientation Day berbeda dengan mungkin pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya. Mungkin ada yang merasa bahwa, oh ini apakah ada sistem perpeloncoan atau anak-anak diperlakukan seperti apa? Tidak, kami di sekolah tidak melakukan itu, karena bagi kami 3 hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh dengan sukacita, celebration, karena mereka akan memulai satu tahapan pendidikan sepanjang satu tahun ajaran. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah sempat saya singgung bahwa tahun ajaran ini kita masih tetap kemungkinan masih akan melaksanakan sistem home-based learning, dan seperti yang sudah diinfokan sebelum-sebelumnya, terutama untuk Bapak Ibu yang adalah orang tua dari TSD dan SMP Sekolah di Harapan Allah Village, ada guideline yang sudah pernah dibagikan. Dan dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan sedikit tentang guideline ini. Ini menjadi hal yang penting yang harus kita sepakati bersama tentang bagaimana kita itu mengorganisasi proses pembelajaran di sekolah. Nah, kita sudah melewati tahapan-tahapan ini Bapak Ibu. Ini 1 tahun lebih ini kita sudah belajar banyak hal tentang bagaimana kita mengorganisasi proses pembelajaran pada masa pandemi. Di awal-awal tahap 1 itu adalah tahap adaptasi. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya bagaimana kita itu kesulitan untuk memindahkan proses belajar ya sebelumnya dari ruang kelas dan sekarang secara virtual. Tapi kemudian kami belajar dan akhirnya tiba di tahap ketiga, yaitu efektivitas, di mana kita sudah makin terampil dalam mengelola kelas-kelas kita. Tetapi sekarang kami percaya kami sudah berada di fase ketiga, itu tahap ketiga, yaitu di mana kami sekarang sudah bisa memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran anak-anak. Bukan lagi hanya sekedar memindahkan proses pembelajaran dalam kelas yang tradisional ke dalam ruang virtual. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi ini tahapan-tahapannya sudah kami lewati, dan ini juga bisa menjadi informasi buat Bapak Ibu dalam hal bagaimana Bapak Ibu mengerti proses pembelajaran yang kami lakukan di sekolah. Nah, satu hal juga yang perlu saya ingatkan, bahwa kita harus sama-sama sepakat kurikulum yang kita gunakan itu tidak pernah didesain, ya. Ini saya harus beri penekanan, tidak pernah didesain untuk diajarkan secara online. Kurikulum tidak ada di dunia ini kurikulum yang secara awalnya ya didesain untuk online, kecuali memang sudah ada kelas yang memang untuk pengajaran secara online, itu berbeda lagi. Tapi secara umum kurikulum di berbagai negara itu disiapkan untuk konteks pembelajaran dalam ruang kelas. Nah, jadi tentunya berdasarkan hal ini kita juga melakukan berbagai macam adaptasi dan penyesuaian, dan ini menjadi saya pikir konsekuensi logis ya dari situasi kita. Kita kemudian mengacu kepada apa yang telah pemerintah lakukan, guideline yang telah diberikan, dan itu yang kami adaptasi sesuai dengan konteks Sekolah di Harapan Allah Village, yang tentunya mengacu kepada visi dan misi kami sebagai sekolah. Nah,
ini mungkin hal juga yang perlu saya terus ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa kami percaya di Sekolah Didikan Harapan Holland Village, home-based learning yang kami lakukan itu tidak sama dengan virtual school. Artinya apa? Ada mungkin sekolah-sekolah tertentu yang berusaha terus mendorong anak-anaknya untuk bisa screen time, istilah-istilah kami ya. Dari pagi sampai sore harus selalu di depan layar. Kami tidak mengelola pembelajaran kami seperti itu. Karena kami percaya kami tidak mungkin bisa memindahkan proses pembelajaran dari ruang kelas ke dalam virtual seutuhnya. Saya harus tekankan kata seutuhnya. Karena apa? Mungkin masih ada orang tua yang berekspektasi, anak saya harus di depan layar sepanjang hari. Dan setelah kami lakukan riset, kami sudah melakukan evaluasi dari program pembelajaran seperti itu. Kalau Bapak Ibu bayangkan ya, orang dewasa saja itu nggak mungkin bisa tahan berjam-jam tiap hari di depan layar dalam periode yang panjang, taruhlah 1 bulan. Saya ambil contoh saat ini seperti saya sekarang sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Setiap hari saya itu harus mengikuti sesi itu sekitar 6 jam, Bapak Ibu. Dan saya bisa merasakan itu lelahnya luar biasa, karena saya harus bertahan di depan layar selama periode itu, dan itu tidak sehat sebenarnya. Jadi kita usahakan supaya ada proses pembelajaran yang kami kemudian istilahkan seperti ini Bapak Ibu. Ada istilah keren sekarang namanya itu bikronus gitu ya. Yaitu kombinasi antara sesi sinkronus dan asinkronus. Apa yang dimaksud sinkronus dan asinkronus? Sesi sinkronus adalah sesi di mana guru itu akan secara real time bertemu dengan anak melalui ruang virtual. Nah, ini sudah kami evaluasi juga. Kami perhatikan mana waktu yang efektif untuk anak-anak ada sesi sinkronus seperti ini. Sesi selanjutnya adalah sesi asinkronus. Sesi asinkronus ini bukan berarti bahwa anak itu pure belajar sendiri yang tidak di-guide oleh guru. Tidak seperti itu yang kami mengerti Bapak Ibu. Tiap hari kami tetap akan memberikan jadwal yang pasti, tetapi ketika berbicara tentang asynchronous learning atau asynchronization, anak itu bisa belajar dengan kecepatannya sendiri. Jadi tidak perlu terus harus di depan layar, tapi dia bisa mengeksplorasi materi yang diajarkan dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan yang dia miliki. Nah, kami juga akan menambahkan bahwa ketika berbicara sesi sinkronus dan asinkronus, walaupun hal ini secara sangat teknis, kami terus menggumuli hal ini Bapak Ibu, dan kami sudah sepakati bahwa sesi sinkronus ini haruslah menjadi sesi di mana kami akan membahas hal-hal yang dikenal dengan istilah HOTS, atau Higher Order Thinking Skills. Itu yang akan diberikan porsi yang lebih banyak ketika sesi sinkronus. Sementara sesi asinkronus, kita akan berfokus kepada sesi yang istilahnya itu LOTS, atau Low Order Thinking Skills. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu. Nah, saya akan memperkenalkan hal ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sebelumnya adalah orang tua dari SD dan SMP, Bapak Ibu tentu ingat, kita sepanjang 1 tahun kemarin menggunakan ekosistem dari Office 365 ya, yang mana kita memberikan ruang lebih kepada penggunaan aplikasi Teams. Ya, semuanya mungkin sudah familiar ya, Teams. Nah, tetapi tahun ajaran ini kita bersyukur kepada Tuhan, sekolah juga menggelontorkan investasi yang besar untuk akhirnya kami juga mengusahakan ada satu learning management system yang mereknya Moodle. Untuk Bapak Ibu yang mungkin mengajar di universitas gitu ya, mungkin sudah familiar dengan hal ini. Tapi saya bisa pastikan, sepengetahuan saya, kami adalah sekolah pertama di Manado yang menggunakan learning management system ini, Moodle, untuk proses pembelajaran anak di level SMP dan SMA. Kami terus melakukan improvement, dan tadi seperti yang tahapan yang sudah saya sampaikan, bahwa kami terus berupaya memberikan nilai tambah kepada proses pembelajaran anak-anak. Sehingga kami harap learning management system ini akan menjadi juga sarana pembelajaran yang lebih efektif ya buat anak-anak kita, dan kita akan sama-sama terus evaluasi juga penggunaannya. Harapan kami, Moodle, kombinasi antara Moodle dan Teams itu akan memberikan hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, sekarang saya akan ingatkan tentang periode pembelajaran. Walaupun untuk hal ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan lebih detail oleh masing-masing wali kelas melalui acara Grade Level Orientation Day. Tapi saya harus tekankan bahwa sebelumnya di Sekolah Didikan Harapan Holland Village, tiap hari sesi kita itu dimulai pukul 6.55 pagi dan berakhir sekitar pukul 15.30 untuk hari Senin sampai Kamis. Dan untuk hari Jumat, kita mulai 6.55 dan berakhir sekitar pukul 12.30. Itu untuk rangkaian seluruh sesi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi sekarang kita mau lakukan ada sedikit perubahan, adjustment. Nah, sekarang untuk hari Senin sampai Kamis adalah pukul 7 sampai 15.30 masih sama waktu selesainya. Tapi untuk Jumat ya sama juga Bapak Ibu, tapi saya memberikan penekanan untuk ini, bahwa untuk tahun ajaran ini kami sudah sepakati
ada satu hari di mana anak-anak akan melakukan independent study. Bukan berarti guru-guru tidak mengajar, tapi guru-guru telah menyiapkan materi pembelajaran sebelumnya yang mana anak itu akan belajar, gitu ya, khusus secara mandiri pada hari Jumat ini. Nah, semoga ini mulai menjadi informasi yang bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama dalam hal mengontrol atau memantau proses pembelajaran yang terjadi ya sepanjang satu hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang line of communication, karena saya pikir ini hal yang penting yang perlu saya terus ulang-ulang setiap tahun. Kami telah mengatur prosedur seperti ini Bapak Ibu. Tiap kali Bapak Ibu ada pertanyaan tentang proses pembelajaran di sekolah, kami berharap Bapak Ibu mengikuti jalur komunikasi seperti ini. Sampaikan concern atau pertanyaan Bapak Ibu pertama kali itu kepada wali kelas dari anak-anak Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena mereka yang mengetahui keseluruhan proses pembelajaran tiap hari, real. Tetapi kalau ada hal-hal yang ternyata setelah dibicarakan dan belum selesai, ya silakan boleh dikomunikasikan nanti dengan ada yang istilahnya lead teacher. Mereka juga akan menolong teman-teman homeroom teacher untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Nanti ketika hal tidak bisa juga diselesaikan, baru itu akan langsung dibicarakan dengan kepala sekolah, dalam hal ini untuk SMP dengan Pak Andrew dan SMA dengan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekolah sudah mengupayakan juga ya supaya kita itu bisa maksimal untuk komunikasi ini, sehingga kami sudah siapkan ada 2 call center. Pertama terkait dengan hal-hal pendaftaran, admission, dan finance, itu ada line komunikasinya sendiri, dan itu ada yang selanjutnya yang kedua terkait dengan hal-hal terkait akademik, proses akademik. Jadi Bapak Ibu mau tanya tentang tugas, mungkin ada anak yang lupa menginformasikan mengenai tugas, dan Bapak Ibu harus sadar, wah kenapa saya ditanyakan sama anak saya tentang tugas ini, bagaimana bisa ditolong untuk menyiapkan, mungkin ada alat dan bahan yang perlu disiapkan ya. Kalau misalkan kebingungan, silakan hubungi guru perwalian masing-masing menggunakan jalur komunikasi call center akademik. Nanti saya akan tampilkan nomornya nanti di ujung presentasi ini Bapak Ibu ya. Nah, kita punya ini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu bisa juga akses melalui Teams anak-anak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebenarnya dengan Teams ini luar biasa sekali Bapak Ibu aplikasi ya. Bapak Ibu bisa install ini, dari pengalaman saya, satu akun itu bisa diinstal, setidaknya ada 5 perangkat. Jadi kalau anak Bapak Ibu sudah install di komputernya, dan Bapak Ibu ingin memastikan misalkan apakah betul-betul dia mengikuti sistem pembelajaran, Bapak Ibu itu sebenarnya bisa install juga di handphone Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa kontrol, mengetahui apa info-info yang diberikan oleh gurunya. Atau mungkin ada tanggal-tanggal penting terkait dengan tugas-tugas yang harus segera di-submit oleh anak-anak Bapak Ibu ya. Oke. Saya pikir cukup untuk penjelasan ini. Nanti kalau ada info tambahan, nanti akan kami juga infokan, dan Bapak Ibu juga bisa eksplorasi hal-hal yang sudah saya bagikan di sesi Glow Day ya. Dan saat ini saya akan menampilkan beberapa hal terkait dengan prosedur sekolah yang menjadi prosedur standar, dan nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu akan perhatikan di video yang akan kami tampilkan ya.
Ya, demikian penjelasan mengenai school procedure. Semoga kita boleh bekerja sama untuk hal ini Bapak Ibu. Kita sama-sama usahakan yang terbaik dan kita upayakan supaya school procedure ini kita boleh upayakan sedemikian rupa sehingga ini bukan hanya menjadi concern pihak sekolah, tapi ini juga menjadi concern dari orang tua ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tuition fee atau SPP gitu Bapak Ibu ya. Dan ini saya perlu ingatkan mengenai SPP ini sendiri, bahwa di sekolah kami sebenarnya melihat SPP itu sebagai satu proses pembayaran 1 tahun saja Bapak Ibu ya, bahwa kami sebenarnya tidak mengenal SPP bulanan. Di sekolah di Harapan Holland Village kami mengenal itu SPP tahunan, artinya sebenarnya biaya itu dibayarkan 1 tahun. Tetapi kami tahu juga ada orang tua yang perlu dukungan secara ekonomi untuk hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sepakati memberikan kesempatan untuk boleh juga dibayar secara bulanan Bapak Ibu. Maaf ini slide-nya agak berpindah-pindah sendiri Bapak Ibu ya. Yang perlu saya tekankan adalah untuk yearly payment ini, Bapak Ibu perlu komunikasikan dengan finance ya. Bagaimana sistemnya, apa yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan ada hal teknis yang perlu didapatkan, silakan jangan sungkan-sungkan berbicara dengan finance kami. Terus selanjutnya juga untuk yang monthly payment itu akan dibayarkan tiap bulan tentunya. Dan sebenarnya Bapak Ibu sebelumnya kami sudah melakukan ini, ada semacam prosedur ya Bapak Ibu ya, bahwa seharusnya pembayarannya ini ada tenggat. Jadi kalau misalkan lewat dari tenggat itu, kami sebenarnya akan melakukan denda. Tetapi selama masa pandemi ini, berdasarkan kebijakan dari yayasan kami menghapuskan denda itu sepanjang itu tidak ada pembayaran yang lewat di bulan berjalan. Tapi kalau misalkan lewat di bulan berjalan, kami tetap akan kenakan denda untuk keterlambatan pembayaran gitu ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya pembayaran ini hanya bisa dilakukan melalui virtual account. Jadi Bapak Ibu harus terus ingat virtual account dari pembayaran SPP dari anak-anak Bapak Ibu yang bisa dibayarkan melalui ATM atau melalui internet banking yang sudah sangat dimudahkan gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya apalagi terkait dengan prosedur re-registrasi. Bapak Ibu ini menjadi prosedur penting tiap tahun. Bapak Ibu mungkin sekolah-sekolah yang lain ada pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan untuk menyatakan bahwa anak itu masih lanjut ya untuk tahun ajaran berikutnya. Tapi kami tidak melakukan itu. Yang kami lakukan hanyalah Bapak Ibu di sekitar akhir semester 1 Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pembayaran SPP untuk Juli tahun setelah itu untuk menyatakan bahwa anak-anak Bapak Ibu memang masih akan menjadi bagian dari sekolah kami. Nah, dan tentunya ada juga prosedur lain yaitu mengisi formulir registrasi Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu nak melakukan pembayaran ya kami mengerti bahwa berarti Bapak Ibu anaknya tidak akan melanjutkan lagi untuk tahun ajaran selanjutnya. Nah selanjutnya untuk layanan bookstore Bapak Ibu tinggal baca, ini adalah prosedurnya, prosedur standar. Bapak Ibu bisa membeli barang-barang ya terkait dengan kebutuhan anak-anak. Kalau misalnya ada kebutuhan tambahan boleh dihubungi pihak sekolah terutama untuk seragam Bapak Ibu ya. Nah silakan hubungi call center ini yang sudah saya jelaskan tadi, tapi tolong Bapak Ibu tentu kita semua sama-sama tahu bahwa ada yang namanya itu school hour atau office hour dan kami buka call center ini pukul 7.15 tiap hari sampai pukul 15. Nah, silakan dihubungi nomor ini dan tanyakan hal-hal terkait yang sudah saya jelaskan tadi, apakah terkait dengan ini finance dan admission di nomor 082197223022 dan hal-hal terkait dengan akademik silakan hubungi di nomor yang satunya lagi 0811 081143000264 itu Bapak Ibu ya. Silakan disimpan dua nomor ini dan pastikan Bapak Ibu memberikan nama yang mudah dikenali. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu silakan kalau mau mengetahui tentang kami lebih jauh bisa explore di website kami di /sdh.sch.id dan selanjutnya juga bisa ikuti sosial media kami di @sdh Holland Village. Kami juga punya kanal YouTube yaitu Berita SDHV terkait dengan berita-berita kegiatan pembelajaran di sekolah bisa juga ikuti di situ. Nah, dan paling akhir mungkin ini hal yang terus ditanyakan oleh Bapak Ibu, bagaimana dengan rencana sekolah terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Bapak Ibu, sesuai dengan arahan pemerintah, kami juga terus pantau situasi kita di Manado ya. Dan kami sebenarnya sudah membuat rencana tentang bagaimana nanti mengelola proses pembelajaran sepanjang masa pembelajaran di masa pandemi. Tapi kita juga tahu bahwa baru saja beberapa minggu mungkin 2 minggu yang lalu, pemerintah telah menetapkan PPKM ya. Dan bukan hanya berlangsung di Jawa dan Bali, tetapi Manado pun menjadi area prioritas untuk pelaksanaan PPKM itu. Sehingga itu berdampak kepada keputusan sekolah akan dibuka atau tidak.
Nah, untuk saat ini kami mengikuti arahan dari pemerintah tentunya, dan apa yang diarahkan pemerintah sesuai dengan mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat ini ya di Instagram di pemerintah Kota Manado, bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan tentu kami harus taat dengan hal ini. Dan jika satu waktu nanti ternyata telah diizinkan karena penilaian pemerintah kita sudah berada di zona yang cukup aman untuk melakukan tatap muka walaupun masih secara terbatas, tentu kami akan mengupdate lagi hal ini kepada Bapak Ibu. Dan kami sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin sudah saya singgung juga di awal, bahwa kami membuka kemungkinan untuk anak-anak itu bisa full online belajar dari rumah, tapi bisa juga dikombinasikan kalau misalkan anak itu harus datang ke sekolah. Nah, pengembangan sistem pembelajaran tadi dengan menggunakan Moodle memungkinkan hal itu terjadi Bapak Ibu, sehingga kualitas pembelajaran baik ketika itu dilaksanakan di sekolah maupun ketika anak Bapak Ibu mengikuti full dari rumah, itu kami bisa jamin kualitasnya itu tetap baik Bapak Ibu ya. Jadi mari sama-sama kita memperhatikan hal ini. Tentu keamanan dan kesehatan kita semua selama masa pandemi ini menjadi prioritas utama yang tidak bisa kita tawar-tawar. Kita akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, tetapi tetap fokus keamanan dan kesehatan dari Bapak Ibu, guru-guru, anak-anak, dan seluruh warga sekolah itu menjadi fokus kami. Demikian beberapa hal yang perlu saya infokan untuk pagi hari ini melalui sesi New Parents Gathering. Dan setelah ini Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu bergabung dengan perwalian anak-anak Bapak Ibu. Nanti ada undangannya di Teams, silakan boleh dicek dulu. Dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Silakan boleh hubungi ya, perwalian masing-masing nanti di sesi pertemuan itu, sehingga mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal Bapak Ibu juga lebih jauh. Dan apa yang Bapak Ibu bayangkan sebagai orang tua juga terkait dengan proses pembelajaran di sekolah, hopefully bisa dijelaskan dengan baik oleh masing-masing guru. Sampai jumpa di kesempatan akan datang, dan semoga sepanjang 1 tahun ini kita terus berada dalam perlindungan Tuhan, dan anak kita terus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas melalui Sekolah Dian Harapan Holland Village. Now revealed to his saints, the riches and glory of Christ are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now we're told with great zeal to preach Christ and his word, apart from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim,
we proclaim all the earth. Let's resound His glorious name.